Kamu nggak makan loh, Nak. Udah dapat MBG, Bu. Bisa minum aja. Kreator ini mendadak viral setelah mengangkat sebuah drama singkat yang sederhana, namun terasa begitu dekat dengan realitas sehari-hari. Dalam video ini diceritakan sebuah warung sekolah yang mulai kehilangan pelanggan. Anak-anak yang biasanya jajan di sana kini tak lagi seramai dulu. Bangku-bangku yang biasanya penuh perlahan kosong, penjualnya hanya bisa menunggu. Sambil sesekali melihat ke arah gerbang sekolah berharap ada pembeli yang datang. Sekilas ini hanya cerita pendek, namun syarat akan makna karena banyak orang merasa ini bukan sekedar cerita. Ini adalah potret yang mulai nyata, terjadi di berbagai tempat. Kamu nggak makan loh, Nak. Udah dapat MBG, Bu. Bisa minum aja. Ini, Nak, ya. Ya, Bu, makasih. Nak, nggak makan. Enggak, Bu. Udah Hari dapat. ini semuanya gratis. Gratis beneran. Iya. Beneran gratis Bu hari ini? Iya, hari ini gratis semua. Kamu nggak makan loh, Nak. Kamu mau pesen apa? Terima kasih sudah pernah membuat warung ini terasa hidup. Senyum dan canda kalian yang membuat ibu semangat setiap hari. Maaf jika hari ini ibu harus mengucapkan selamat tinggal. Semoga saat kalian besar nanti, kalian masih ingat bahwa pernah ada waktu kecil yang selalu menunggu kedatangan kalian. Seiring dengan berjalannya program makan bergizi gratis atau MBG, pola konsumsi mulai mengalami perubahan. Anak-anak yang sebelumnya mengandalkan uang jajan untuk membeli makanan di warung kini mendapatkan makanan langsung dari program tersebut. Dari sisi tujuan, ini mungkin membawa manfaat besar. Kebutuhan gizi anak-anak bisa lebih terjamin, dan ada upaya nyata untuk meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda. Namun di balik manfaat itu, muncul cerita lain yang perlahan terdengar dari para pelaku usaha kecil. Sejumlah pedagang warung sekolah, kantin, hingga UMKM di sekitar lingkungan pendidikan mulai merasakan dampaknya. Omset mereka disebut menurun, tidak drastis di semua tempat, tapi cukup terasa untuk membuat mereka khawatir. Warung yang sebelumnya hidup dari keramaian jam istirahat kini harus menghadapi kenyataan baru. Pembeli berkurang, perputaran uang melambat. Dan bagi usaha kecil kondisi seperti ini bukan sekedar penurunan pendapatan. Ini bisa menentukan apakah mereka bisa bertahan atau tidak. Di saat yang sama, persoalan lain ikut muncul. Distribusi bahan pokok disebut semakin terkonsentrasi ke pemasok dalam skala besar. Program besar tentu membutuhkan pasokan dalam jumlah besar pula, dan itu biasanya hanya bisa dipenuhi oleh distributor atau produsen dengan kapasitas tinggi. Di satu sisi, ini logis dari sudut pandang efisiensi, namun di sisi lain, efeknya merambat ke bawah. Warung kecil yang biasanya membeli bahan dari pasar lokal kini harus menghadapi harga yang ikut terdorong naik. Ketika permintaan besar terserap oleh pemasok utama, ketersediaan di tingkat kecil bisa terpengaruh, dan harga menjadi kurang bersahabat. Akibatnya, pedagang kecil berada dalam posisi yang serba sulit. Harga bahan baku naik, sementara jumlah pembeli justru berkurang. Margin keuntungan yang sebelumnya sudah tipis, kini semakin tertekan. Bahkan ada yang harus mengurangi porsi dagangan, mengganti bahan dengan alternatif lebih murah, atau sekadar bertahan tanpa kepastian. Fenomena ini jarang mendapat sorotan luas. Pembahasan publik lebih sering berfokus pada keberhasilan program sosial dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Dan memang itu adalah hal penting yang patut diapresiasi. Tapi di sisi lain, ada lapisan cerita
yang tak kalah penting tentang mereka yang berada di ekosistem yang sama, namun merasakan dampak berbeda. Perubahan pola konsumsi adalah salah satu dampak yang paling terasa. Ketika kebutuhan makan sudah terpenuhi melalui program, maka perilaku jajan ikut berubah. Ini bukan kesalahan siapa-siapa, melainkan konsekuensi alami dari sebuah kebijakan. Namun bagi pelaku usaha mikro, perubahan kecil dalam perilaku konsumen bisa berarti perubahan besar dalam pendapatan mereka. Warung kecil tidak memiliki cadangan modal besar, tidak punya jaringan distribusi luas, dan tidak punya fleksibilitas seperti usaha skala besar. Mereka bergantung pada arus harian hari ini jual, hari ini bertahan. Karena itu, ketika arus tersebut terganggu, dampaknya langsung terasa. Narasi yang diangkat oleh kreator tersebut menjadi viral bukan tanpa alasan. Ia berhasil menyentuh sisi yang sering luput dari perhatian, bahwa setiap kebijakan, sebaik apapun niatnya, selalu memiliki dampak yang berlapis. Ini bukan soal menolak program, dan bukan pula soal menyalahkan pihak tertentu. Ini tentang melihat gambaran yang lebih utuh. Bahwa di balik upaya meningkatkan gizi, ada pelaku usaha kecil yang perlu diperhatikan keberlangsungannya. Bahwa di balik distribusi besar-besaran, ada rantai ekonomi kecil yang ikut terpengaruh. Dan bahwa di balik angka-angka keberhasilan, ada cerita-cerita sunyi dari mereka yang berjuang untuk tetap bertahan. Kebijakan publik pada akhirnya memang bukan hanya tentang siapa yang dibantu. Lebih dari itu, ia juga tentang siapa yang terdampak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Disinilah pentingnya keseimbangan. Bagaimana program sosial bisa tetap berjalan dan mencapai tujuannya tanpa mengorbankan ekosistem usaha kecil yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Bagaimana pelaku UMKM tidak hanya menjadi penonton, tetapi bisa dilibatkan sebagai bagian dari solusi. Dan bagaimana setiap kebijakan tidak hanya dilihat dari satu sisi, tetapi dipahami secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai lapisan dampaknya. Drama singkat itu mungkin hanya berdurasi beberapa menit, tapi pesan yang dibawanya jauh lebih panjang. Ia membuka ruang diskusi, mengajak orang untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda, dan mengingatkan bahwa di balik setiap perubahan selalu ada cerita yang perlu didengar. Karena pada akhirnya, keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya diukur dari seberapa banyak yang terbantu, tetapi juga dari seberapa kecil dampak negatif yang ditimbulkan, dan seberapa cepat kita meresponsnya.